selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rika Saputri, NIM 10 2019 6863, kelas D, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan mau menjelaskan materi dari mata kuliah Psikologi Perkembangan, yaitu masa perkembangan dewasa tengah, yaitu 40 sampai 60 tahun. Usia dewasa tengah merupakan usia di mana seseorang mulai terjadi penurunan pada aspek fisik dan bertambahnya tanggung jawab. Masa dewasa tengah biasanya disebut dengan masa patubaya. Menurut Hurlock 1996, usia 52 tahun berada dalam rentang perkembangan dewasa tengah, yaitu antara 40 sampai 60 tahun. Masa dewasa tengah mencakup waktu yang lama dalam rentang hidup. Pada masa ini, individu melakukan penyesuaian diri secara mandiri terhadap kehidupan dan harapan sosial. Menurut Erikson dalam Sandrock 2002, usia dewasa tengah merupakan masa kritis di mana baik generativitas atau kecenderungan untuk menghasilkan dan stagnasi atau kecenderungan untuk tetap berhenti akan dominan. Orang akan menjadi lebih sukses atau sebaliknya mereka berhenti atau tetap tidak mengerjakan sesuatu apapun lagi. Seperti halnya tugas-tugas dalam perkembangan dan periode lainnya, Hurlock 1980 mengemukakan tugas perkembangan usia tengah atau madya sebagai berikut. Yang pertama, tugas yang berkaitan dengan perubahan fisik. Tugas ini meliputi untuk mau melakukan penerimaan akan dan penyesuaian dengan berbagai perubahan fisik yang moral terjadi pada usia ini. Yang kedua, tugas-tugas yang berkaitan dengan minat. Orang yang berada pada usia ini seringkali mengasumsikan tanggung jawab warga negara dan sosial, serta mengembangkan minat pada waktu luang yang berorientasi pada kedewasaan pada tempat kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada keluarga yang biasanya dilakukan pada dewasa ini. Yang ketiga, tugas-tugas yang berkaitan dengan penyesuaian kejujuran. Tugas ini berkisar pada pemantapan dan pemeliharaan standar hidup yang relatif mapan. Yang keempat, tugas-tugas yang berkaitan dengan kehidupan keluarga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan seseorang sebagai pasangan, menyesuaikan diri dengan lanjut usia, dan membentuk anak remaja untuk menjadi orang dewasa bertanggung jawab dan bahagia. Berdasarkan uraian di atas, tugas-tugas perkembangan pada usia adalah tugas yang berkaitan dengan perubahan fisik, perubahan minat, penyesuaian kejujuran, dan tugas-tugas yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Pada usia ini, seorang membuat pilihan yang akan dilakukan, bagaimana menginvestasikan waktu dan sumber daya, mengevaluasi aspek-aspek dalam kehidupan yang hendak dirubah. Terjadi penurunan fungsi biologi, dukungan sosial, budaya seperti pendidikan, karir, dan relasi mencapai puncaknya menurut Willis dan Skine 2005. Hasil penelitian Qiang 2005, pada akhirnya dewasa pertengahan seseorang memiliki kecenderungan persoalan yang khas. Seperti pekerjaan yang muncul sangat mungkin telah terselesaikan oleh mereka yang mencapai pensiun. Tetapi dalam situasi-situasi yang menuntut usia dewasa pertengahan mencapai status yang memadai dalam jabatan. Ada berbagai perubahan yang terjadi pada masa dewasa tengah, yaitu yang pertama, perubahan fisik. Kulit berkerut dan mengendur, rambut
rambut lebih tipis dan berwarna keabu-abuan, kuku jari tengah tangan bergerigi menjadi lebih tebal dan lebih rapuh, berkurangnya tinggi tubuh karena menyerutnya tulang dan bertambahnya berat badan tubuh, kepadatan tulang menurun sehingga sendi menjadi kaku dan sulit digerakkan, kemampuan penglihatan dan pendengaran menurun, meningkatnya resiko terkena penyakit seperti kardiovaskular, tekanan darah tinggi, diabetes, obesitas, tidur menjadi lebih bermasalah, stres menjadi pemicu timbulnya penyakit dan kekebalan tubuh menurun. Yang kedua, kognitif perubahan. Berbagai kemunduran dalam daya ingat terjadi selama masa dewasa tengah. Kekurangan yang lebih besar terjadi dalam memori jangka panjang daripada dalam memori jangka pendek. Kemunduran yang lebih besar terjadi ketika informasi yang diperoleh bersifat baru atau ketika informasi tersebut tidak sering digunakan. Yang ketiga, perubahan seksualitas. Wanita menopause pada akhir 40 atau awal 50-an. Faktor keturunan dan pengalaman mempengaruhi terjadinya permulaan menopause dan gejalanya. Gejala menopause meningkat pada wanita yang merokok secara rutin karena tembakau dan tar merusak indung telur. Gejala menopause meningkat pada wanita yang merokok, minum minuman yang beralkohol, menggunakan kontrasepsi oral, depresi, dan mengkonsumsi makanan dengan kandungan gula tinggi. Pria, penurunan aktivitas hormon seksual, disfungsi ereksi, gaya hidup yang berpengaruh pada disfungsi ereksi, jarang melakukan aktivitas seksual. Yang keempat, perkembangan inteligensi. Crystal sight intelligence atau kemampuan akumulasi informasi dan keterampilan verbal meningkat. Fluid intelligence atau kemampuan penalaran abstrak menurun. Hasil penelitian Willis and Skine 1999 menunjukkan bahwa kemampuan intelektual yaitu perbendaharaan kata, memori verbal, angka, orientasi spasial, penalaran induktif, dan kecepatan perseptual meningkat. Yang kelima, perubahan psikososial. Selama masa dewasa, dunia sosial dan personal dari individu menjadi lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pola dan tingkah laku sosial orang dewasa berbeda dalam beberapa hal dari orang yang lebih muda. Perbedaan tersebut tidak disebabkan oleh perubahan fisik atau yang lainnya, tetapi dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa kehidupan yang dihubungkan dengan keluarga dan pekerjaan. Selama periode ini, orang melibatkan diri secara khusus dalam karir, pernikahan, dan hidup berkeluarga. Menurut Erikson, perkembangan psikososial selama masa dewasa ini ditandai dengan dua gejala penting, yaitu keintiman dan generalitas. Demikianlah penjelasan saya dari materi tentang masa perkembangan dewasa tengah. Saya ucapkan terima kasih.